Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya adalah Mariam Selampesi. Saya dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Patimura. Sebagai dosen tetap pada program studi administrasi negara, saya memegang teguh komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Oleh karena itu, video ini dibuat untuk kepentingan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Di sini saya akan membawakan mata kuliah kebijakan publik, salah satu mata kuliah yang pernah saya ampuh, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Kode mata kuliah ini adalah PSA 17533. Deskripsi mata kuliah ini adalah merupakan perjalanan komprehensif menelusuri dinamika kompleks pembentukan dan implementasi kebijakan dalam konteks pemerintahan dan administrasi publik. Dimulai dengan eksplorasi sejarah perkembangan kebijakan publik, mahasiswa diajak untuk memahami evolusi pemikiran dan praktik kebijakan dari masa ke masa, mengungkap bagaimana konteks sosial, politik, dan ekonomi membentuk pendekatan pengambilan keputusan publik. Mahasiswa akan mendalami konsep dan ruang lingkup kebijakan publik secara mendalam, menganalisis berbagai pendekatan teoritis yang menjelaskan mekanisme kebijakan. Melalui studi krisis, mereka akan mempelajari model-model kebijakan publik, memahami kerangka konseptual yang mendasari proses pengambilan keputusan di ranah publik. Fokus utama ditempatkan pada proses kebijakan yang mencakup tahapan kritis mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Mata kuliah ini pula memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL sebagai berikut. Yang pertama, menguasai konsep dan metode kebijakan administrasi publik berlandaskan etika dan IT. Yang kedua, mampu menganalisis dan menerapkan kebijakan dengan instrumen yang tepat. Dan yang ketiga, mampu mengadvokasi, menyusun rekomendasi, dan mengkomunikasikan kebijakan berbasis lokal kepulauan. Capaian pembelajaran mata kuliah 3, yang pertama, memahami konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik. Yang kedua, mengenal proses aktor dan model kebijakan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi masalah dan menyusun analisis kebijakan. Bobot penilaian untuk mata kuliah kebijakan publik adalah sebagai berikut. Tugas mandiri dan kelompok mendapat bobot 30%, partisipasi kelas dan presentasi di kelas mendapat bobot 40%, ujian tengah semester mendapat bobot 15%, dan ujian akhir semester atau UAS akan mendapatkan bobot 15% juga. Hasil pelajaran yang dapat diperagakan atau ditunjukkan dengan bukti di akhir perkuliahan berupa hasil presentasi dan diskusi, di mana strategi pembelajaran yang dilakukan adalah case method dan team based project. Sekian paparan RPS mata kuliah kebijakan publik dari saya, dan selanjutnya kita akan menyaksikan video luring yang dilakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya. Hari ini saya, Ibu Mariam Selampesi, akan membawakan materi kita punya pertemuan pertama, ya, dengan mata kuliah kebijakan publik. Di mana di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pendahuluan dan konsep dasar dari kebijakan publik itu sendiri. Namun sebelumnya ada hal-hal yang harus Ibu sampaikan di kita punya pertemuan pertama ini dengan kalian semua. Terkait dengan kontrak perkuliahan. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa perkuliahan kita ada 16 minggu, ya, disertai dengan 14 tatap muka dan 2 kali UTS atau UAS. Tolong diperhatikan ya. Kemudian kalian harus minimal kehadirannya adalah 80%, ya, untuk mempertahankan nilai kalian tetap dalam grade A. Kemudian lanjut metode.
Di sini Ibu lebih prefer untuk kita lebih banyak tatap muka, ya. Tatap muka kita akan melakukan diskusi, studi kasus maupun presentasi. Presentasi ini bisa jadi presentasi kelompok yang sangat Ibu inginkan, ya. Dilakukan juga tugas individu dan adanya tugas kelompok. Dan ingat bahwa Ibu tidak menerima adanya pelanggaran etik, ya. Akan langsung saya berikan sanksi, ya, apabila hal tersebut terjadi, seperti kalian kehadirannya di bawah 80% atau tidak menghargai dosen, ya. Next. Nah, untuk mata kuliah ini kita memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL sebagai berikut. Yang pertama, kalian perlu menguasai konsep dan metode kebijakan administrasi publik yang berlandaskan etika dan IT. Selanjutnya, kalian dituntut mampu menganalisis dan menerapkan kebijakan dengan instrumen yang tepat sebagai bekal untuk nanti kalian terjun ke dunia kerja sebagai analis atau mungkin sebagai birokrat, ya. Next, mampu mengadvokasi dan menyusun rekomendasi dan mengkomunikasikan kebijakan berbasis lokalitas kepulauan yang sesuai dengan kita punya daerah kemaluan, ya. Next. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran atau CPMK sebagai berikut. Yang pertama, kalian perlu memahami konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik itu sendiri. Yang kedua, mengenal proses, aktor, dan model dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, mampu mengidentifikasi masalah dan menyusun analisis kebijakan yang diperlukan. Nah, berikut ada definisi dari kebijakan publik, ya. Nah, ada kutipan dari dua tokoh. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan, sebelum kita terjun ke kata-kata para ahli, kita harus tahu dulu apa itu kebijakan. Ada yang mengerti? Baik, Bu. Silakan sebutkan nama kamu, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, nama saya Ahmad Husaini Abdullah. Ini 2022-2029. Izinkan saya menyampaikan apa itu kebijakan. Kebijakan itu menurut saya adalah sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Oke, Itu berarti adalah sebuah kebijakan. Contohnya, perlu saya sebutkan, Ibu? boleh. Boleh. Contohnya itu adalah ketika ada pembangunan liar di sebuah konteksnya pasar ukur liar. Contohnya kita ambil di Pasar Mardika. Pemerintah melakukan penertiban itu adalah sebuah kebijakan. Pemerintah tidak melakukan penertiban para penjual, itu juga termasuk sebuah kebijakan, karena pada definisinya yang saya pahami bahwa kebijakan itu adalah sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah diangkut itu adalah sebuah kebijakan. Sekian, terima kasih. Oke, mantap. Apa ada lagi yang mau memberikan definisi lain terkait kebijakan itu sendiri? Menurut kamu, Mr. Aminu? Saya. Oke, silakan Nida. Boleh, perkenalkan nama, biar lebih diketahui yang lain. Silakan. Perkenalkan, nama saya Edi Mala. Nah, menurut saya kebijakan publik adalah tindakan dari pemerintah atau tingkat tertentu untuk mengatasi ada pada daerah masyarakat. Itu saja, Bu. Terima kasih. Nah, jadi apa yang dikatakan mereka berdua itu sudah sesuai dengan kebijakan, ya. Kebijakan kalau bahasa Inggrisnya adalah pasti kita kenal public policy. Nah, kata-kata dari Ahmad Husaini itu sudah mencerminkan apa yang dikatakan oleh Thomas Erdai, ya, dalam bukunya 2017,
kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak dilakukan. Ya, jadi pemerintah mau menertibkan, itu juga bagian dari kebijakan. Pemerintah tidak melakukan apa-apa, itu juga kebijakan. Mungkin ada pertimbangan khusus yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, nah kemudian yang kedua ada definisi dari William Dunn dalam bukunya ya pada tahun 2018 ya. Serangkaian tindakan kebijakan publik, berarti kebijakan publik ini dia memiliki impact ya siapa? Publik, masyarakat ya. Nah, jadi yang dikatakan Ida itu memiliki korelasi pada kata-katanya William Dunn. Next, konsep dasar dari kebijakan publik. Nah, di sini saya menuntut untuk kalian bisa menjelaskan, ya, kira-kira apa yang kalian tahu tentang konsep dasar kebijakan publik. Kebijakan publik itu yang pertama sebagai keputusan publik. Ada yang tahu kira-kira keputusan publik itu seperti apa? Silahkan. Perkenalkan nama kamu. Nama saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ignatius Monufi. Saya akan mencoba menjelaskan terkait kebijakan sebagai keputusan publik. Jadi kebijakan sebagai keputusan publik ini kita harus tahu kebijakan yang dibuat oleh orang yang memiliki otoritas dalam pemerintahan. Contohnya wali kota, gubernur, ini semua yang memiliki wewenang untuk mengatur. Kemudian keputusan publik berarti yang menyangkut banyak orang atau yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Nah, jadi kebijakan sebagai keputusan publik adalah hal yang disampaikan oleh orang yang memiliki otoritas di pemerintahan untuk dan bagi keberlangsungan hidup yang lebih sejahtera untuk masyarakatnya gitu. Jadi pokoknya kebijakan yang dibuat oleh pimpinan kepada masyarakat luas. Mantap sekali ya. Kebijakan sebagai keputusan publik benar adanya seperti tadi yang sudah dikatakan oleh saudara Inas. Nah, yang kedua melibatkan aktor pemerintahan dan non pemerintahan. Kira-kira ada yang bisa menjabarkan? Silakan. Siap. Faktor pemerintahan yang dimaksud di sini yaitu adalah aktor pemerintah seperti wali kota, Ya, wali kota, gubernur, bupati, maupun dari legislatif. ya, pihak legislatif. Nah, sedangkan dari non pemerintahan ini bisa dari LSM atau pihak yang berkolaborasi atau memiliki pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Ya, benar sekali. Kemudian kita lihat ya, tujuan dari mengatasi masalah publik ya. Jadi kebijakan publik ini dia memiliki tujuan mengatasi masalah publik. Kira-kira menurut kalian itu seperti apa penjabarannya? Masalah publik itu. Iya, silakan. Yang dimaksud mengatasi masalah publik di sini adalah masalah yang memang memiliki agensi dan menyangkut kepentingan orang banyak. Misalkan stunting itu juga termasuk dalam masalah publik. Jadi tujuannya dibuat kebijakan yaitu adalah untuk mengatasi stunting tersebut sebagai masalah publik tersebut yang biasa kita kenal dengan isu dalam kebijakan. Iya, benar sekali. Nah, itu salah satu contoh, tapi di bidang kesehatan, ya. Nah, salah satu contoh lain juga mengenai pasar Mardika, ya. Seperti yang kita tahu bahwa pasar Mardika nih, dia terjadi masalah publik, terjadi masalah publik. Masalah publiknya yang pertama apa? Terkait kemacetan lalu lintas yang parah. Yang kedua, Lingkungan tidak sehat. lingkungan yang tidak sehat karena kotor, sampah di mana-mana. Kemudian apa lagi? Kejahatan jamret. Iya, kejahatan jamret, dan juga ada yang namanya kesemrawutan para pedagang dalam berjual. Mengapa? Soalnya kita punya pasar ini beda dengan pasar-pasar lain. Ya, kita punya pasar itu dia gabung antara stasiun dengan pasar tradisional. Padahal sebenarnya pasar tradisional
Mardika itu adalah gedung ya. Sedangkan sisanya itu yang di muka-muka jalan itu adalah stasiun. Nah, hal ini akan berubah ketika terjadinya peristiwa berdarah tahun 99 dulu ya, sehingga masyarakat tumpah ruah, mereka berjualan semrawut. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah ya, untuk melihat pasar ini pengelolaannya bagaimana. Dan untuk saat ini pasar Mardikanya kita itu sudah tidak dikelola lagi oleh wali kota, karena dia menguasai hajat hidup masyarakat Maluku, sehingga secara aset dia adalah milik provinsi ya. Jadi itulah mengapa kita punya gedung putih pasar Mardika kemarin itu dia penandatanganan ya, teman-teman kita, peresmiannya itu adalah Pak Murah ya. Kita punya purna gubernur ya kemarin. Next. Jadi konsep dasar dari kebijakan publik juga dia bersifat kompleks. Bersifat kompleks berarti menyangkut banyak hal ya. Jadi yang namanya kebijakan dia tidak bisa hanya mempertimbangkan satu aspek hal, dia harus mempertimbangkan hal yang lain. Seperti contoh Mardika kalau tidak dirapikan dari segi apa? Kemacetan, kesehatan, kebersihan ya. Nah, itulah mengapa yang namanya kebijakan publik harus kompleks dan dinamis. Dia dapat berubah-ubah, ya. Jadi dia disesuaikan dengan masyarakat, ya. Next, dengan multidimensi, banyak dimensi di dalamnya. Kemudian kita lanjut ke ruang lingkup kebijakan publik. Ruang lingkup kebijakan publik tentu di dalamnya terdapat yang namanya pembuatan kebijakan atau policy making. Nah, kira-kira ada di antara kalian yang tahu bagaimana itu pembuatan kebijakan dilakukan? Oke. Yang namanya sebuah kebijakan tentu harus ada masalahnya dulu, ya. Ketika ada masalah kemudian dirumuskan, itu adalah tahap-tahap pembuatan kebijakan. Coba mungkin kalian ada yang bisa kasih ibu pendapat para ahli tentang policy making ini? Oke. Sementara menunggu, ada yang mau kasih pendapat tentang policy making, kita lanjut ke implementasi dulu ya. Implementasi kebijakan, berarti kalau berbicara soal implementasi adalah bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan kebijakan? Pemerintah ibu dengan masyarakat. Pemerintah dengan masyarakat, bukannya masyarakat yang memperoleh. Iya. Nah, jadi yang namanya kebijakan itu dari mana dulu? Dari pemerintah. Dari pemerintah pada daerah. Jadi dia itu dua, pemerintah dan rakyat. Pemerintah sebagai orang tua yang melihat apa masalah anaknya, ya, dan anaknya yaitu masyarakat dia tahu apa masalahnya. Karena terkadang masyarakat tidak tahu apa masalah pemerintah. Jadi dari pemerintah ya sebagai pengatur dia yang tahu masalahnya. Bayangkan kalau Mardika itu dia tidak ditata, kan masyarakat tidak ada yang mau berubah, toh? Nah, tapi yang berusaha untuk merubah dia untuk menjadi lebih baik apa? Ke pemerintah dengan tujuan agar Mardika itu menjadi tempat yang nyaman untuk masyarakat Maluku semuanya. Ya, jadi implementasi kebijakan ini dia dilakukan oleh bawahan dari pemerintah. Ya. Nah, selanjutnya ada evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan berbicara dari kata evaluation. What is evaluation? Berarti pengawasan, melihat kembali, ya. Jadi ketika pemerintah membuat kebijakan, dia harus melihat kembali kebijakannya itu berjalan sudah benar atau tidak. Kan evaluasi. Tidak mungkin sebuah kebijakan dibuat, dirumuskan begitu saja diimplementasikan lalu tidak dilihat lagi. Ya. Jadi di sini fungsi pemerintah adalah sebagai evaluator. Ya. Nah, fungsi
civil servant ya atau PNS dan sebagainya, mereka adalah pelaksana, mereka yang melakukan implementasi. Jadi kalian paham? Nah, oke, seperti itu ya. Next, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, mari kita lanjutkan karena akan ada case tadi yang Ibu kasih ke kalian setelah itu. Next. Nah, ini ada studi kasus ringan interaktif. Menurut Anda, apakah kebijakan penghapusan tenaga honorer termasuk dalam kebijakan publik? Dan jelaskan mengapa. Di bawah ini masih bersifat abu-abu ya, karena tidak semua masuk. Jadi yang saya inginkan adalah bagaimana kalian bisa berpikir tentang kebijakan penghapus tenaga honorer ini kira-kira dia masuk korelasinya dengan yang mana dari pilihan yang ada di bawah itu. Semuanya masuk. Semuanya masuk. Apakah menurut kamu yang diantara semuanya ini yang masuk pertama itu yang mana? Silakan Ibu. Kasih Ibu sebenarnya. Jadi apakah kebijakan penghapusan tenaga honorer termasuk kebijakan publik? Ya, karena itu yang seperti tadi dijelaskan di awal, itu keputusan yang diberikan oleh atasan pemerintah orang yang memiliki otoritas untuk kepentingan banyak orang, dan salah satu tujuannya adalah terkait dengan pengurangan biaya operasional. Karena penghapusan tenaga honorer ini kan dia masuk pada saat efisiensi anggaran itu. Jadi itu termasuk salah satu adanya penghapusan tenaga honorer. Jadi yang menurut saya cocok itu yang pertama, pengurangan biaya operasional. Oke, bagus sekali. Bagaimana dengan yang lain? Setuju sih, Bu. Yang pertama itu banyak pengurangan biaya operasional, sedangkan aspek yang lainnya itu menyusul. Aspek lainnya menyusul. Ya. Oke, peningkatan produktivitas. Nah, mengapa tenaga honorer itu dia memang harus relevan untuk dihapus dikarenakan ya? Oh, silakan. Oke. Karena yang namanya tenaga honorer ini justru sebenarnya uang negara. Meskipun kita tahu ya, tenaga honorer ini dia digaji tidak seberapa. Kalau dengan P3K, ya P3K itu gajinya sama dengan gaji PNS, akan tetapi beda dengan tenaga honorer. Tenaga honorer ini gajinya juga terkadang tidak transparan, ya. Seperti Ibu kasih contoh, dana bos, ya. Dana bos itu dengan harapan sekolah memberikan gaji kepada tenaga honorer itu sesuai dengan gaji UMR. Tapi yang terjadi, tenaga honorer tidak dibayar sesuai dengan apa yang mereka terima. Ya, nah inilah mengapa pengurangan biaya operasional itu penting ya dalam hal penghapusan tenaga honorer. Dia juga terkait inovasi dan kreativitas ya, inovasi dan kreativitas. Tenaga honorer ini mereka terbatas dalam hal mengembangkan diri, ya, karena tidak ada hukum yang secara jelas, ya, mengatur mereka dalam bekerja, sehingga mereka tidak dapat berinovasi, meningkatkan karir. Nah, dengan adanya P3K itu lebih menjamin hidup mereka. Oke? Nah, bagaimana dengan peningkatan produktivitas? Itu ikut dengan inovasi juga. Yang tadi aku bilang ya, itu dia masuk dalam peningkatan juga karir bagi tenaga honorer. Jadi memang untuk P3K sudah sangat sesuai. Next, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, berarti Ibu lanjutkan ke kita punya slide berikutnya. Karena Ibu mau memberikan kalian tugas. Nah, ini tugas kita untuk minggu depan ya. Jangan lupa dicatat. Tugas yang berkaitan dengan case method dan team based project. Nanti di sini akan Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Di mana deskripsi kasus kita adalah dengan judul larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan
kantong plastik sekali pakai mulai Januari 2024. Oleh karena itu kalian tidak menemukan yang namanya penggunaan kantong plastik kalau di market-market, ya. Mereka hanya menyediakan usable bag, ya, reusable bag. Nah, kebijakan ini diumumkan melalui peraturan wali kota dan disosialisasikan ke seluruh swalayan, pasar tradisional meskipun belum semuanya, ya, dan warung. Dalam pelaksanaannya terdapat pro dan kontra dari pelaku usaha dan masyarakat. Oke, jadi nanti saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada tim kontra dan tim pro, ya. Jadi di sini mari kita refleksikan terkait mata kuliah kebijakan publik ini. Pentingnya memahami kebijakan publik untuk peran sebagai administrator publik, ya. Dan tugas kalian adalah membaca materi tentang pendekatan kebijakan publik untuk minggu depan. Kita akan lanjutkan ke dalam case, metode, dan proyek yang tadi sudah saya paparkan di depan, ya. Terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswaku semuanya. Kita punya kegiatan perkuliahan selesai di sini. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh sampaikan ke ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,